Tapi ingat, kita hari ini mau sekolah Alkitab. Kalau masih ada yang luap nggak apa-apa, ya. Tapi kita mau happy, kita mau senang-senang mengenal Tuhan. Tema kita hari ini Finding God in Everywhere, Every Time. Jadi kalau Kak Oman atau kakak, ibu, bapak lainnya meneriakkan Finding God, jawabannya in everywhere, every time. Oke, kalau gitu bahasa Jawa mungkin ya, Finding God, di gitu ya. Di. Nak kene nak kono di. Ya, jadi kalau Finding God in everywhere, every time. Ayo kita coba ya. Ayo. 1, 2, 3, Finding God In everywhere, every time. Kita nyanyikan satu pujian ku istimewa. Biasa aja ya? Enggak dong, karena kita kan mau mengenal Kristus, kita mau belajar bersama-sama. Jadi hari ini juga istimewa. Ya, betul. Karena hari ini kalian harus mengenal diri kalian sendiri yang begitu istimewa itu, betul? Betul? Mari kita. Tuhan Yesus yang mengasihi kami bersyukur karena pada pagi hari ini Tuhan sudah memberi kesempatan kepada kami semuanya untuk mengikuti sal. Tuhan, kiranya Engkau memimpin dan berada di tengah-tengah kami, di tengah-tengah acara kami, sehingga acara pada pagi hari ini
dapat berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Tuhan Yesus, kami ingin memuliakan nama Tuhan. Kami ingin merasakan kedekatan kami Tuhan. Berilah kami Tuhan, dan Tuhan juga tolong kepada setiap petugas yang melayani di dalam bidang sal ini. Tuhan juga berkati dengan hikmat yang baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita nyanyikan roti mentega. Tepuk tangan dan pakai gerakan. Kita ketemu sama Tuhan Yesus atas bukit ya. Kalau kita daki-daki bukit yang tinggi itu, daki-daki.
Tuhan ke tempat ini, ke tempat kita, di tengah-tengah kita, supaya kita semakin berhikmat mendengar pengajaran yang akan diberikan. Kupanggil Yesus, kupanggil. Katakan sekali lagi, Yesus kupanggil. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami boleh berhimpun bersama. Sekarang kami mau membaca Alkitab dan kami mau mendengarkan firman. Tuhan berkati kami dan Roh Kudus menolong serta memperlengkapi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, adik-adik, kira-kira teman-teman bisa menebakkan Kak Mario sedang berperan jadi apa? Naik motor. Apa lagi? Hah? Tukang parkir. Oke, adik-adik tak bilangin. Kak Mario hari ini sedang berperan menjadi seorang arsitek. Kalian tahu arsitek? Tahu pekerjaannya apa? Hah? Pekerjaannya apa? Gambar rumah. Ya. Nah, makanya Kak Mario pakai helm, pakai rompi, pakai sepatu supaya seperti pekerja proyek. Nah, adik-adik tahu nggak? Untuk seorang arsitek, apa yang paling penting dan diperlukan oleh seorang arsitek ataupun orang yang membangun? Apa yang paling penting bagi seorang arsitek dan bagi orang yang bangun? Apa? Apa? Kenapa? Apa yang penting? Ayo. Helm. Nah, jangan dicopot. Apa yang penting? Apa Ben? Blueprint. Ada yang tahu apa itu blueprint? Adik-adik, bagi seorang arsitek dan seorang yang tukang bangun, yang paling diperlukan dan paling penting pertama itu adalah namanya blueprint. Apa itu blueprint? Blueprint adalah gambar pena bangunan atau ruangan yang mau dibangun. Biasanya di kertas yang
berwarna biru ini, arsitek akan gambar, oh ukuran bangunannya sekian. Denahnya terdiri dari 2 kamar, 3 kamar, 2 kamar mandi, lalu di sini ruang tamunya, di sana nanti ada tamannya, parkirnya luasnya segini sampai segini, luas kamarnya sekian meter kali sekian meter, semua ada di dalam blueprint. Ketika seorang arsitek menggambar blueprint, seorang arsitek dia akan melihat jauh ke depan bangunannya bentuknya seperti apa, nanti kamarnya ada berapa, ruangannya ada berapa, kebutuhannya apa saja, sehingga dari gambar ini sebuah bangunan itu bisa tergambar dan terbayangkan. Nah, adik-adik, tahukah kita bahwa ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan juga punya blueprint atas hidup kita. Kalau seorang arsitek butuh blueprint untuk bisa membangun sebuah rumah, maka ketika Tuhan mau menciptakan kita, Tuhan juga punya blueprint atas kehidupan kita. Apa kira-kira blueprint yang Tuhan buat atas hidup setiap kita? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Alkitab? Ya. Apalagi kira-kira? Roh Kudus? Kurang tepat. Ada blueprintnya loh kita itu. Jadi nggak ujuk-ujuk diciptakan cucu seperti ini, maju jelek tak berduduk. Oh gambarnya seperti ini. Putra diciptakan seperti itu. Nggak ujuk-ujuk. Tapi ada blueprintnya. Ada yang melihat blueprint yang dibuat Tuhan atas hidup kita? Kasih. Mau? Ini blueprintnya nih. Mau teman-teman? Oke. Ini blueprintnya ya. Saya minta tolong salah satu baca yuk. Sini. Yuk. Yang bisa baca. Cia bisa? Yang sini Cia. Ini Cia, bacaan Cia. Ini blueprint yang Tuhan buat atas hidup kita. Permisi. Ika. Nih. Baca ya, ini blueprintnya nih. Baiklah kita menjadikan manusia Adik-adik nih, blueprint yang Tuhan buat atas kehidupan kita itu ada di dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Apa di sana dikatakan? Kakak minta tolong kakak. Nih blueprint yang dibuat Tuhan atas kehidupan kita dicatat di dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Di sana dikatakan apa? Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa Allah, maka diciptakanlah dia laki-laki dan perempuan menurut gambar Allah. Ada yang sudah pernah melihat gambar dan rupa Allah seperti apa? Ada yang pernah melihat wajah Allah seperti apa? Belum ada? Ada yang pernah lihat, boleh angkat tangan wajahnya Allah? Waduh lah, ngeri kalau sudah melihat wajahnya Allah. Mau lihat gambar dan rupa Allah seperti apa teman-teman? Mau ya, tak tunjukin. Nih, gambar dan rupa Allah. Gambarnya siapa
Gambar wajah kita masing-masing. Apa artinya adik-adik? Bahwa blueprint yang diciptakan Allah, di sana dikatakan bahwa engkau diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, sehingga ketika kita mau berjumpa dengan Allah, selain kita harus berdoa, selain kita harus membaca firman, kita bisa berjumpa dengan Allah di dalam wajah kita dan wajah sesama kita. Nah, kalau adik-adik mau lihat ya, seperti apa sih wajah adik-adik? Kalau adik-adik ngaca, nah, kalau adik-adik mengaca, bercermin, mungkin hari ini ada teman-teman yang merasa, wah ganteng banget ya aku ya. Mungkin ada yang merasa, kok aku gendut ya, kok aku jelek ya, kok aku hitam gak seperti temanku yang putih, kok aku seperti ini ya. Ada yang merasa seperti itu adik-adik? Ada yang merasa, kok aku jelek, kok aku gendut, kok aku hitam. Adik-adik, jangan pernah merasa rendah diri. Karena apa? Karena wajah adik-adik, karena hidup adik-adik, karena apa yang dimiliki adik-adik semua, itu ada di dalam blueprint-nya Tuhan. Ketika Tuhan menciptakan kita sebagai gambar dan rupa Allah, maka Tuhan tidak pernah salah merancang kehidupan kita. Ketika seorang anak ditempatkan di tengah keluarga yang harmonis ataupun di tengah keluarga yang tidak harmonis, ketika seorang anak lahir dengan keadaan ekonomi yang tidak baik, ketika seorang anak ada di tengah keluarga yang ekonominya baik, maka apa yang ada dalam blueprint-nya Tuhan, Dia tidak pernah salah untuk menciptakan dan merancang adik-adik semua. Mau itu jelek, mau itu cantik, mau itu kulu-kulu. Tahu ya kulu-kulu? Masa nggak tahu? Kulu-kulu apa ya kulu-kulu? Kulu-kulu apa? Kulu-kulu itu kumel-kumel, ya? Kumel nggak tahu apa? Ah, kumus-kumus. Kumus-kumus nggak tahu juga apa ya? Mukanya pokok minaan, wes sembrawut, sembrawut apa lagi ya? Carut-marut nggak tahu, nggak jelas. Ada yang mungkin ganteng, ada yang lahir sebagai orang berpunya, ada orang yang tidak berpunya, ada yang lahir dengan orang tua yang mengasihi, ada yang lahir dengan orang tua yang tidak mengasihi. Apapun keadaan kita, adik-adik mesti percaya bahwa blueprint-nya Tuhan gak pernah salah dalam kehidupanmu. Rancangan Tuhan gak pernah keliru dalam kehidupanmu. Karena apa? Karena Tuhan menciptakanmu gak asal-asalan. Tuhan gak mengambilmu dengan asal-asalan. Tuhan gak membentukmu dengan sembrono. Tapi Tuhan menciptakanmu sebagai gambar dan rupa Allah. Maka adik-adik, kalau kita menjadi gambar dan rupa Allah, berharga enggak kita? Berharga enggak kita? Berharga enggak hidupmu? Berharga enggak kisah hidupmu? Hidupmu yang tidak selalu baik berharga enggak? Hidupmu yang tidak selalu baik berharga
apapun yang kamu miliki hari ini, apapun yang menjadi kisah hidupmu, semuanya menjadi berharga di mata Tuhan. Oleh karena jangan lupa blueprintnya Tuhan atas kehidupan kita, bahwa Ia menciptakan kita sebagai gambar dan rupa Allah. Maka adik-adik, hari ini siapa yang merasa minder dengan hidupnya? Boleh angkat tangan. Yang merasa minder, gak percaya diri. Ada yang tidak percaya diri dengan hidupnya? Ada yang minder, adik-adik? Enggak. Kenapa kamu minder? Hah? Gak tahu, pokok gak percaya diri, pokok malu. Ada yang minder lagi, adik-adik? Minder itu gak percaya diri, malu-malu. Oh, aku jelek, aku gendut, aku gak bisa apa-apa. Ada yang seperti itu, aku gak punya apa-apa. Ada yang merasa seperti itu, adik-adik? Itu gak baik ya. Nah, adik-adik, Kak Mario bawa satu surat, ya, satu surat yang isinya pesan Tuhan buat kita. Kalau tadi Kak Mario katakan kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, sehingga kalau kita mau tahu seperti apa rupa Allah, lihatlah Allah di dalam dirimu dan di dalam sesamamu. Maka ketika hari ini hidupmu berharga, ada satu pesan penting yang tertulis di dalam surat ini. Adakah yang mau maju untuk membacanya, adik? Iya, lagi yang lain. Ferdinand mau? Sini. Pakai pensil warna lagi. Nah, adik-adik dengerin, ini surat dari Tuhan untuk kita, pesan penting yang perlu untuk kita ketahui bersama. Sebab aku mengetahui rancangan-rancangan yang kupikirkan mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai, sejahtera, dan bukan rancangan malapetaka, untuk memberikan kepadamu masa depan yang penuh harapan. Dari Yeremia 29 ayat 11. Oke, terima kasih Ferdinand, dibawa. Nah, dibawa buat Ferdinand suratnya. Adik-adik, ini adalah pesan dari Tuhan, bahwa Tuhan mengetahui rancangan hidupmu. Dia tidak merancangkan hidupmu untuk mendatangkan malapetaka, bencana, keburukan bagi orang lain, tapi Tuhan merancangkan hidupmu untuk menyatakan damai, sejahtera yang dikehendaki oleh Tuhan. Oleh karena itu adik-adik, ketika adik-adik diciptakan di dalam blueprintnya Allah, segambar dan serupa dengan Allah, hidupmu begitu berharga di mata Tuhan karena Ia merancangkan damai sejahtera atas hidupmu. Maka apa yang perlu kita lakukan, adik-adik? Apa yang perlu kita lakukan? Bersyukur. Bersyukur kalau hidupmu berharga di mata Tuhan. Bersyukur karena sekalipun hidup kita tidak selalu baik-baik saja, tapi Tuhan masih memelihara kehidupan kita. Bersyukur meskipun engkau merasa diri jelek, gendut, hitam, tapi masih ada teman-teman yang Tuhan hadirkan buat kamu. Teman-teman yang mengasihimu, teman-teman yang menerimamu apa adanya. Meskipun kamu merasa, Kak, aku malu karena tasku bolong-bolong, aku malu pergi
pergi ke sekolah, enggak apa-apa selagi kamu bisa bersekolah. Itu sudah hal yang harus disyukuri dalam kehidupanmu. Kenapa guys? Karena hidupmu berharga di mata Tuhan, dan Tuhan merancangkan hidupmu begitu rupa di dalam blueprint-nya Tuhan. Ingat ya, kata kuncinya, aku adalah gambar dan rupa Allah. Aku adalah berharga di mata Tuhan, dan aku ada di dalam rancangan damai sejahtera. Mau untuk hidup di dalam Tuhan, adik-adik? Mau ya? Maka lihatlah hidupmu berharga, karena Allah ada di dalam hidupmu, dan Allah juga hadir di dalam sesamamu. Maka jalani hidupmu dengan syukur dan sukacita, tapi juga semangat, sehingga engkau tetap bisa ada di dalam blueprint-nya Tuhan. Amin. Jadi mari kita berdoa dulu ya untuk merespon firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau menciptakan kami di dalam rancangan damai sejahtera. Kami berharga di mata Tuhan, dan oleh sebab itulah kami percaya bahwa hidup kami di hari depan dijamin oleh Tuhan. Terus kuatkan kami, terus mampukan kami, supaya kami menjadi anak-anak yang seturut dengan kehendak Tuhan. Hari ini kami mau menikmati, bersukacita, dan bersemangat ketika mengikuti sal hari ini. Tuhan berkati, sehingga selesai sal yang kami ikuti, kami pulang dengan membawa berkat Tuhan, sehingga hidup kami semakin diubahkan dan diperbaharui oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.